Triple kill. Baiklah saudara-saudara, sekarang kita akan masuk ke bahasan ads copy atau cara penulisan copywriting untuk iklan. Kenapa ini harus dibahas gitu ya? Ini penting banget kenapa harus dibahas. Karena ketika kita ngiklan, disinilah saatnya kita keluar duit, di sini saatnya kita bayar. Kalau bikin website mungkin untuk beli domainnya 100.000 untuk 1 tahun, beli hostingnya mungkin 1 juta untuk 1 tahun, itu keluarnya cuma sekali untuk 1 tahun. Atau kalau yang bayar bulanan hosting mungkin sebulan hanya 300.000, keluarnya hanya bulanan. Tapi yang namanya iklan, ini keluarnya harian biayanya. Oke? Di sini keluar duit. Boncos atau merugi biasanya karena biaya di sini nih. Oke? Yang terjadi kalau orang boncos atau merugi biasanya adalah simple banget sih, biaya iklannya lebih besar daripada penghasilan yang didapat. Kenapa biaya iklan bisa lebih besar? Nah, ini akan kita bongkar semua di sini. Untuk kita mengetahui kenapa biaya iklan itu bisa lebih besar, kita harus mulai dulu dari mindset. Oke? Dari mindset atau pola pikir kita ketika ngiklan. Pertanyaannya adalah begini, ngiklan itu buat apa sih? Gitu. Sebagian besar orang tujuan iklannya adalah, sebagian besar ya, yang sebagian besar saya temuin dan kemudian mereka rata-rata, maaf ya, rata-rata boncos atau merugi itu karena tujuan iklan mereka adalah untuk jualan. Oke, kalau nggak jualan, tujuan iklan mereka adalah untuk dapat duit. Ini salah besar. Kenapa gue bilang salah besar? Pertama, kalau untuk jualan, kita login ke Facebook, masuk ke Facebook, itu bukan untuk mencari suatu barang sehingga kita ditawarkan suatu barang gitu. Oke, kalau kita ke Google atau ke Tokopedia, iya kita jualan di situ silahkan. Kalau di Facebook orang mau nongkrong di Facebook itu tujuannya adalah untuk nongkrong. Namanya juga sosial media. Kalau kita jualan di sana ya hancur lebur yang terjadi. Gitu. Karena apa? Karena orang-orang di Facebook sebagian besar mau masuk ke Facebook adalah untuk hangout atau untuk nongkrong, untuk ketemu berinteraksi dengan teman-temannya mereka. Gitu. Tapi Om, lo aja menggunakan Facebook untuk jualan. Oke? Saya juga menggunakan Facebook untuk jualan, tapi ada tekniknya. Kapan kita bisa berjualan langsung, iklan kita bisa jualan langsung di Facebook itu kapan? Oke? Kemarin kan sudah belajar tuh tentang level market. Nanti akan dijelaskan, oke? Jadi tujuan iklan bukan untuk jualan, bukan untuk dapat duit. Tapi tujuan iklan hanya satu, yaitu untuk mendapatkan klik. Oke? Untuk mendapatkan klik. That's it, udah itu doang. Tujuan iklan cuman untuk dapat klik. Selesai. Loh, Om kan ada Facebook ada conversion segala macam bla 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 bla. Conversion terjadinya di website dan di CS. Conversion di iklan hanyalah klik. Orang mau ngomong apa, jago-jago Facebook Ads mau ngomong apa, ngiklan ujung-ujungnya mereka pasti mengharapkan dapat klik yang banyak. Karena apa? Kalau kita nggak bisa dapat klik yang banyak, yang terjadi visitor ke website kita itu akan sedikit, kemungkinan kita untuk closing akan jauh lebih sedikit. Jadi tujuan iklan hanya untuk dapat klik atau dapat visitors. Titik. Ketika kita jualan di Facebook, yang terjadi kita berusaha untuk menjelaskan panjang kali lebar. Oke? Nih, Facebook seperti ini nih. Ketika kita jualan di sini, ini biasa jualan kita kalau kita jualan langsung di Facebook ya, ini akan panjang kali lebar nih. Wah, menjelaskan segala macam harga, kemudian promo, kemudian bla 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 bla, kemudian gambar di sini. Wah, lagi berusaha kita menjelaskan, tiba-tiba di sini ada notif. Tuing. Si Anu menyukai Anu. Ada lagi notif kalau di desktop lebih parah lagi, ada kotak segede blok gini. Tuing. Si Anu lagi live. Yang terjadi apa? Di sini kemudian yang terjadi adalah terjadi distraction atau terjadi gangguan. Iklan kita lagi dibaca, tiba-tiba tuing kalah. Karena apa? Pesaing kita di Facebook bukanlah pengiklan-pengiklan lain. Pesaing terberat kita bukan Tokopedia, bukan Bukalapak. Bukan apalah toko-toko besar yang lainnya. Tapi pesaing terbesar kita adalah teman-teman mereka. Friend list mereka. Karena apa? Mereka datang ke sini, begitu ada notif dari temennya, mereka akan ngeklik ini. Walaupun lu jualan di situ semenarik apapun, pasti mereka akan lebih memilih ngeklik notif-notif yang ada di sini atau di sini. Jelas? Clear? Tujuan iklan adalah untuk membawa orang keluar dari Facebook menuju ke website kita.
Tapi Om, gue pakai PPE masih bagus tuh. Yes, ada sebagian yang pakai PPE masih bagus. Cuman pertanyaan gue, apakah kalian bisa jualnya gede-gedean? Apakah kalian bisa scale up dengan hanya PPE yang jualan di sini? Dapat sales, profit. Tapi bisa nggak? Profitnya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran per hari? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena terjadi banyak banget distraction. Jadi tujuan iklan hanyalah untuk dapetin klik kemana? Ke website kita. Sehingga di sini di website kita baru kita bisa jualan, kita bisa jelasin sampai akhirnya orang mau pesan. Ketika mereka sudah masuk ke website kita, ini nggak ada lagi distraction, nggak ada lagi gangguan. Makanya saya agak sebel gitu ya ketika ada website yang kemudian nongolin tung si Anu baru beli Anu, tung si Anu baru beli Anu. Ini sangat mengganggu kalau dari segi gue seorang copywriter gitu ya. Ini jelas sangat mengganggu visitor yang lagi asik ngebaca web copy kita, lagi asik-asik kita jelasin tiba-tiba ada tung sama aja sama Facebook, apa bedanya gitu. Walaupun wah Om ini kan untuk menunjukkan social proof bahwa banyak orang yang beli. Biji, BIJI, biji. Gue berani bilang itu biji karena apa? Ini jelas salah. Oke? Jadi tujuan ngiklan, kalau menurut gue pribadi tujuan ngiklan adalah untuk mendapatkan klik. Kita bayar orang untuk kita bayar Facebook agar pengguna Facebook masuk ke website kita sehingga menjadi visitor website kita, dan di website kita kemudian mereka baru ngebaca penawaran kita. Itu mindset untuk ngiklan. Oke? Makanya karena mindset iklan adalah hanya untuk mendapatkan klik atau visitor, ini harus terkonsep. Dan nanti kita akan membicarakan tentang konsep match dan konsep acca. Apa itu konsep match dan konsep acca? Kita akan bicarakan di beberapa video ke depan. Sampai saat ini tolong difahami, ini videonya udah agak panjang, sudah 7 menit lebih. Tolong dipahami bahwa ngiklan hanya untuk dapetin klik. Duitmu, uang Anda ini ditukar dengan visitor ke website Anda. That's it. Cuma dapetin klik. Oke? Setuju nggak setuju? Lo harus setuju. Kalau nggak setuju, nggak usah terusin pelajaran ini. Oke? Karena percuma. Lo akan berusaha untuk melawan. Akhirnya ilmunya nggak masuk. Oke? Jadi tujuan iklan hanyalah untuk dapetin klik. Uang Anda ditukar dengan visitor ke website. Oke? Gitu aja. Sampai ketemu ke video selanjutnya.